pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami, mahasiswa Universitas Erlangga, kelompok 4 PDB 86, sedang melakukan field study di Museum Pendidikan Surabaya. tema apa sih yang kita usung teman-teman hari ini? Tentunya besar sekali ya tema yang kita usung, yakni dekadensi moral dan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kira-kira apa ya hubungannya dengan museum pendidikan ini? Gimana kalau ikutin aja keseruan kita? Stay tune! Check it out. Lagi ada senja kecewa, jingga langit merdu bernada kasih, rangka sejuta warna pelangi cinta bersama. Pada kali ini kita akan memasuki zona praaksara dan zona kerajaan. Pada zona praaksara kita akan menemukan bagaimana manusia hidup pada zaman dahulu. Selanjutnya kita memasuki zona pendidikan masa klasik. Dapat kita lihat di sini terdapat santri yang sedang mengaji kitab pada gurunya. Pendidikan pada masa ini umumnya adalah pendidikan agama yang diselenggarakan oleh padepokan atau pesantren. Dapat kita lihat dengan kitabnya yang bersifat kuno. Beralih ke zona kolonial. Zona ini menampilkan berbagai pajangan barang-barang antik yang menggambarkan kehidupan pendidikan pada masa itu. Pada zaman ini, terdapat juga informasi mengenai evolusi pendidikan pada zaman kolonial dan kemerdekaan. Semuanya ditampilkan dan dikemas secara rapi di balik kaca pengaman. Sistem pendidikan pada masa kolonial yang bersifat diskriminatif memicu kekecewaan bagi bangsa Indonesia saat itu. Hal ini melatar belakangi Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk perjuangan. Ini adalah ruang replika kelas bersejarah di Museum Pendidikan Surabaya. Ruangan ini dirancang untuk membawa kita kembali ke masa lampau, merasakan suasana belajar mengajar di era awal pendidikan modern di Indonesia. Meja dan bangku kayu yang sederhana, papan tulis kapur, dan alat peraga kuno seperti gelombang tua. Semua ini adalah saksi bisu perjuangan para guru dan semangat belajar para murid di masa lalu. Di ruangan ini kita diajak mengenal bagaimana proses belajar mengajar dilakukan pada masa lampau jauh sebelum hadirnya teknologi digital. Di balik kaca ini tersimpan berbagai koleksi bersejarah, mulai dari buku pelajaran, majalah pendidikan, hingga rapor dan ijazah asli dari masa lalu. Semua menjadi bukti nyata perjuangan dalam dunia pendidikan Indonesia. Tak hanya itu, terdapat juga mesin ketik, proyektor film, serta alat laboratorium sederhana yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah pada zamannya. Oke, untuk tempat selanjutnya, di sini ada layar yang ngenalin tentang tokoh-tokoh nasional. Selanjutnya di sini ada rak yang isinya itu piala-piala yang dulu dikasih untuk anak-anak yang juara kelas. Nah, di sebelah sini pun juga. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, kami merupakan kelompok mahasiswa Universitas Erlangga yang berasal dari kelas Pendidikan Dasar Bersama 86. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan field study di Museum Pendidikan Surabaya, yang mana kegiatan ini bagian dari pembelajaran lintas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Data dan Pustaka, serta Bahasa Indonesia yang mengusung tema besar dekadensi moral dan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Dekadensi moral sendiri itu merupakan kondisi ketika nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat mulai menurun. Misalnya semakin banyak masyarakat yang gelap atas rasa tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, dan penghargaan terhadap nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan kepada bangsa. Sementara itu untuk wawasan Nusantara sendiri sebagai geopolitik Indonesia ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, melalui kunjungan ini kami ingin memahami lebih dalam bagaimana Museum Pendidikan Surabaya berperan sebagai benteng moral dalam menghadapi fenomena dekadensi moral. Nah, untuk itu rekan saya akan menyampaikan pertanyaan yang sekiranya bisa Ibu sampaikan ke kami sebagai wawasan yang bisa kami serap lebih dalam.
Baik, perkenalkan nama saya Anji. Hari ini saya bertanya tentang Ibu. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana peran museum pendidikan dalam menumbuhkan sikap menghargai nilai-nilai moral dan budaya di kalangan generasi muda saat ini? Jadi di museum pendidikan ini, dengan mereka mengunjungi museum ini, mereka akan bisa melihat bagaimana perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Jadi mereka akan bisa melihat bagaimana materinya yang diajarkan pada tiap masa, dan juga aksesnya mereka pendidikan bisa mendapatkan pendidikan, karena saat itu kan ada beberapa masa di mana tidak semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan. Jadi mereka bisa melihat bagaimana perbedaan dari masa lalu dan masa sekarang untuk mendapatkan pendidikan itu. Jadi di sini sudah digambarkan ya Bu tentang pendidikan dari zaman dahulu sampai saat ini agar kita lebih terbuka lagi untuk menghargai kesempatan dalam berpendidikan yang kita miliki pada masing-masing individu. Mungkin untuk kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Pertanyaan kedua yaitu apakah Ibu melihat adanya perubahan sikap atau minat pelajar terhadap nilai-nilai moral setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di museum ini? Ya, jadi untuk beberapa pengunjung ataupun rombongan yang mereka sudah mengunjungi museum ini, pastinya ada perubahan ya, karena mereka sebelumnya kan mungkin belum begitu mengenai sejarah dan budaya yang sudah kita tampilkan di museum ini, sehingga mungkin mereka lebih bersyukur ya, karena mereka sekarang bisa mengakses pendidikan dengan sangat mudah, dengan adanya bantuan internet juga, dengan adanya digitalisasi juga. Jadi mereka bisa mengakses semua jenis pendidikan, tidak hanya pendidikan formal saja yang dari sekolah, tapi juga dari berbagai macam sumber. Sedangkan zaman dulu kan mereka lihat bahkan kayak misalnya di praaksara itu malah belum bisa berbicara, menulis atau membaca. Kemudian yang di masa kerajaan juga masih hanya orang-orang tertentu saja yang di dalam lingkungan kerajaan. Kemudian di masa kolonial saat kita masih dijajah, jadi hanya bangsawan dan para keturunan Belanda saja yang bisa belajar. Jadi mereka bisa lebih termotivasi juga untuk meningkatkan prestasinya. Mereka juga lebih bersyukur atas akses dan fasilitas yang ada di masa sekarang. Sangat banyak sekali hal yang bisa kita serap dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin di akhir pertanyaan ini, kira-kira menurut pandangan Ibu sendiri bagaimana cara museum bisa membantu anak muda seperti kami agar tidak hanya memahami sejarah namun bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang sudah dipamerkan, karena pada setiap bilik ini kami lihat banyak sekali informasi-informasi yang bisa kami serap dengan baik. Ya itu tadi kurang lebih sama seperti yang jawaban nomor 2 tadi. Jadi mereka bisa melihat bagaimana bedanya pendidikan dari masa ke masa, yang mana seperti kayak masa praaksara tadi kan masih sangat terbatas sekali ya, bahkan tanpa ada komunikasi verbal. Mereka hanya berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh dan juga cap tangan di tembok-tembok. Kemudian di masa kerajaan juga masih terbatas hanya pendidikan mengenai agama dan juga tahta, mengenai tahta pemerintahan di masa kerajaan. Kemudian di masa kolonial itu kan masih istilahnya kita memperjuangkan hak kita untuk mendapatkan pendidikan, dan juga kemudian mungkin di masa kemerdekaan, setelah merdeka, walaupun kita sudah merdeka, tapi untuk fasilitas dan aksesnya untuk pendidikan juga masih sangat terbatas, karena di masa itu kan kita juga masih bingung untuk memilah pendidikan mana yang bisa masuk ke kurikulum kita dan mana yang harus kita hapuskan dari nilai-nilai saat penjajahan, sehingga mereka juga bisa lihat bagaimana pendidikan dulu sangat susah aksesnya, yang mana sekarang kita sudah bahkan anak kecil pun sekarang sudah bisa mengakses ya melalui internet, melalui YouTube bahkan. Jadi nggak hanya pendidikan formal aja melalui sekolah, bahkan tanpa sekolah pun semua bisa mendapatkan pendidikan. Baik, mungkin itu aja wawancara kita di sini. Iya. Oke, kita sebelumnya terima kasih banyak atas banyaknya ilmu yang sudah Ibu berikan kepada kami. Kalau seperti itu, karena sudah usai pertanyaan yang kami sampaikan, kami tutup Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu. Selamat siang. Entah ini sekedar cinta atau